Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 266 Jakarta, yang kali ini dilanjutkan oleh Ibu Hajah Lela MPD sebagai Bidang Kesiswaan. Yang terhormat Wakil Bidang Kurikulum. Yang terhormat Bapak Dwi Nanto sebagai Wakil Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati Ibu Andriati SPD sebagai Wakil Prasarana. Bapak Ibu CGP serta Bapak Ibu yang berbahagia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama kita buka kegiatan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, kegiatan selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Baik Bapak Ibu, kegiatan selanjutnya adalah sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 266 Jakarta, yang kali ini akan dilakukan oleh Ibu Hajah Lela MPD. Kepada Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak-bapak, teman-teman wakil SMP Negeri 266 Jakarta, yang saya hormati Bapak Ibu tim guru penggerak dan Bapak Ibu guru SMP Negeri 266 Jakarta yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua, sehingga dalam keadaan sehat walafiat kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi guru penggerak di SMP Negeri 266 Jakarta. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan ini
saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru calon penggerak yang akan melaksanakan diseminasi tentang praktik baik. Kami merasa bersyukur karena dengan adanya diseminasi ini mungkin kami akan mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan, bahkan wawasan dengan ilmu-ilmu yang akan Bapak Ibu guru nanti paparkan di sini. Dan harapan saya di sini dengan adanya program guru penggerak ini sesuai dengan tujuannya, yaitu kita bisa meningkatkan kompetensi guru agar mampu menciptakan ekosistem yang berdaya dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar para peserta didik. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, untuk calon penggerak ini adalah bukan hanya untuk PNS, tetapi terbuka untuk KKI dan P3K. Maka saya menghimbau kepada teman-teman dari SMP Negeri 266 Jakarta yang belum mendaftar dipersilakan, masih ada kesempatan. Karena untuk menjadi pejabat yang peduli, sekarang persyaratannya harus menjadi guru penggerak dulu. Semoga Bapak Ibu guru sekarang hadir sebagai tim guru penggerak nanti akan menggantikan kami yang sudah ini untuk memajukan terutama pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu guru yang berbahagia, dengan adanya diseminasi ini kami berharap Bapak Ibu bisa menyimak dan bisa mungkin menimba ilmu agar kita mungkin menjadi guru yang lebih profesional dengan adanya ilmu yang akan disebarkan, yang akan diseminasikan oleh teman-teman kita, karena pasti guru penggerak ini adalah orang-orang terpilih yang punya pengalaman, yang punya ilmu yang sudah terlatih. Semoga kita kedepannya akan menjadi guru yang lebih baik untuk menciptakan guru-guru semua di Indonesia ini. Bagaimana sambutan yang bisa saya sampaikan? Sekali lagi saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang sedang rapat di PKD. Bapak tadi menyampaikan mohon maafnya. Kemudian saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu guru tim penggerak yang akan diseminasi di sini bila mana ada kekurangan. Saya mengakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hajira. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah mari bersama-sama kita dengarkan dan kita simak presentasi dari masing-masing guru calon penggerak. Pada Bapak Ibu guru calon penggerak dimohon untuk maju ke depan. Saya bacakan presentasi yang pertama. Presentasi yang pertama materi tentang perubahan paradigma belajar yang akan disampaikan Bapak Bungko dari SMP Negeri 266 Jakarta. Presentasi yang kedua tentang disiplin positif dari Ibu Sumartini dari SMP Negeri 143. Presentasi ketiga tentang materi motivasi pelaku yaitu oleh Bapak Sonto dari SDN Negeri 07 Sempel Barat. Presentasi keempat tentang materi tentang kebutuhan dasar oleh Ibu Mentridawati dari SMA Negeri 52. Kemudian presentasi yang kelima yaitu tentang posisi kontrol dan segitiga restitusi dari Ibu Esti Indra Imanistiti dari SDN Negeri 09 Sempel Barat. Dan terakhir presentasi materi tentang keyakinan kelas oleh Ibu Ratna Sari Irsyad Baranati dari SMP Negeri 289. Kepada Ibu calon penggerak kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Bu Yaya.
izin saya berdiri, Bapak Ibu. Dan tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Yaya, teman-teman kami dari CGP, calon guru penggerak. Jadi mohon maaf, kami bukan di sini untuk mengajari Bapak Ibu sekalian, tapi kami di sini hanya untuk sharing, ya, untuk sharing dan berbagi apa yang sudah kami dapat selama kurang lebih 2 bulan yang lalu. Kami sudah melaksanakan pendidikan calon guru penggerak dan kami mendapatkan tugas membagikan apa yang sudah kami dapat ini kepada teman-teman guru di sekolah. Dan untuk hari ini saya sebagai tuan rumah di SMP Negeri 266 Jakarta berterima kasih kepada teman-teman calon guru penggerak dari sekolah yang lain seperti dari SMP 143, SMP 289, SDN 7 Sember Barat, SDN 9 Sember Barat, dan SMA Negeri 52. Dan kami di sini akan memberikan beberapa materi yang sudah kami dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Yang saya akan sampaikan yaitu tentang paradigma belajar di sekolah. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partij pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Siswa. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di Taman Siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di Taman Siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tutwuri Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia. Baik, itu sekilas tentang sejarah daripada Ki Hajar Dewantara. Jadi kita suruh flashback ke belakang, kita suruh melihat bagaimana perjuangan daripada Ki Hajar Dewantara dalam upaya memajukan
pendidikan pada saat di zaman Belanda. Ya, Ki Hajar Dewantara yang tadi ada 3 prinsipnya, yaitu guru atau pamong, pada saat itu disebut pamong. Ada Tuturi Handayani, lalu apa? Ing Madya Mangkarso, satu lagi ya, Ing Madya Mangkarso, terus Tuturi Handayani. Ya. Jadi 3 itu tadi adalah semboyan yang dari dulu disampaikan kepada kita sebagai guru, harus punya pedoman seperti itu. Kita harus memperlakukan siswa atau murid, kita harus dorong dia, harus kita bina dia, harus kita bimbing dia. Di kegiatan pembelajaran itu Ki Hajar Dewantara mengistilahkan adalah kita guru ini sebagai seorang petani, dan sekolahan itu lahannya. Nah, kita seorang petani itu harus mengolah lahannya ini dengan ada muridnya disebut bibit. Nah, di dalam petani itu bukan saja yang ditanam adalah jagung, bisa ya, ada padi, nah macam-macam. Gitu. Nah, maksudnya di sini adalah kita tidak bisa menyamaratakan antara kita menanam jagung, kita menanam padi, kita menanam singkong, itu sama. Nah, sama juga kita di sini di sekolah, macam-macam anak-anaknya. Gitu. Bagaimana cara kita mengolah jagung? Bagaimana kita mengolah padi? Bagaimana kita mengolah singkong? Itu berbeda perlakuan. Nah, ini kita lanjut ke sini. Pembelajaran dengan paradigma baru ini. Jadi kita harus sebagai seorang guru, seorang pamong, itu tidak boleh menyamakan semua siswa itu sama. Ya, di sini dijelaskan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Ya, terdiferensiasi ini sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, yang tadi saya bilang kita harus membeda-bedakan, tidak pukul rata bahwa setiap siswa itu sama. Bagaimana cara membedakan? Ya, di sini contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu adalah ketika proses pembelajaran guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksplorasinya. Ya. Dan di kurikulum Merdeka, kurikulum yang baru ini jelas berbeda dengan perlakuan kurikulum yang 2013 dan lain sebagainya. Gitu, ya. Dan untuk ada mungkin yang bertanya, bagaimana cara membedakan ini anak yang begini? Kita sudah bisa lihat sendiri sebetulnya dari hasil melakukan pemetaan, ya, lalu melakukan cara pemetaan ini bagaimana? Caranya dengan wawancara, kita observasi atau survei kepada kelas yang akan kita ajar. Terus setelah melakukan pemetaan, kita merencanakan pembelajaran itu. Yang ketiga baru mengevaluasinya. Itu cara bagaimana pembelajaran secara terdiferensiasi. Ya. Jadi mohon Bapak Ibu di sini kita sama, saya juga sama ya. Saya waktu itu belum tahu bagaimana sih cara menangani siswa. Yang saya anggap semua siswa itu sama, nakalnya sama, gara-gara sama. Tapi ternyata setelah saya mempelajari guru penggerak di sini, ternyata kita harus bisa membedakan kenapa anak ini nakalnya seperti ini nakal yang ini sering terlambat, sering tidak mengerjakan PR. Kita harus tahu dulu dasar anak itu melakukan kesalahan itu apa. Ya. Di dalam pembelajaran dengan paradigma baru ini kita akan bisa merubah pembelajaran yang pada saat itu sudah kita lakukan, ya, beberapa tahun yang lalu kita lakukan pembelajaran yang lama.
karena kita harus berubah dengan cara tadi membeda-bedakan kebutuhan daripada siswanya. Ya, Ibu. Dilanjut dengan masalah disiplin positif. Ini akan dibawakan oleh Ibu Cici. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Ya, saya mohon izin untuk menyampaikan apa yang sudah dipelajari dari 2 bulan belakangan mengikuti CGP angkatan 7. Kali ini saya mendapat bagian. Ibu, apakah baik-baik saja? Apakah sudah mengantuk? Saya juga agak ngantuk sebenarnya. Iya, mungkin karena gendut kali. Iya Ibu, oke. Saya izin sharing ya Bu ya. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang disiplin positif. Oke, lanjut Pak. Oke, sebelum menambahkan positif di belakang kata disiplin, saya ingin mendengar nih, kalau menurut Bapak Ibu dari kata disiplin kira-kira apa kata yang terpikir? Boleh lah. Taat, terus patuh, kemudian melaksanakan hal yang baik. Ya, oke, keren Bu. Lanjut Bapak, mau siapa Pak? Tentang disiplin. Disiplin adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk lebih baik lagi. Terima kasih Bapak. Ke belakang ya, ngeliatin Bu Emi. Oke, kalau Ibu bagaimana Bu tentang disiplin? Nah, disiplin itu maksudnya mengarahkan dirinya supaya bisa berbuat sesuatu yang tujuannya positif atau dengan tujuan yang baik. Oke, kata ini Bapak Ibu gimana kesimpulannya? Tepuk tangan dong. Iya, betul. Iya, saya sharing sebentar ya. Wait loh. Jadi saya mau sharing sebentar. Jadi di sekolah saya di 143 itu saya sering sharing dengan guru-guru senior, termasuk salah satu ada yang di sana Bu Siti Farida, dengan Pak Sirait, dengan Ibu Sri gitu ya. Jadi salah satu saya ada ilmu yang saya dapat dari guru-guru senior, yaitu bahwa anak-anak sekarang itu kurang disiplin. Gitu. Tadinya saya nggak percaya, gimana sih Pak, orang udah ada aturan, ada peraturan kok kurang disiplin gitu ya. Tapi ternyata apa yang di pikiran orang guru senior, guru-guru yang sudah ilmunya banyak dibanding saya yang baru, itu berbeda sekali. Jadi menurut beliau itu bahwa disiplin itu bukan dari luar, dan ternyata itu benar. Saya yang salah. Oke, lanjut Pak. Jadi di Indonesia, di pendidikan kita sekarang ini, makna disiplin itu bergeser. Jadi sesuatu disiplin menurut banyak orang itu adalah sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan orang lain yang lain. Jadi dia melakukan sesuatu agar orang itu patuh, begitu kasarnya. Terus yang kedua, pergeseran kedua adalah disiplin itu selalu berhubungan dengan peraturan, hukuman. Pokoknya kalau ada orang berbicara tentang disiplin, pasti isinya aturan, hukuman, punishment, gitu ya Pak. Dan selanjutnya disiplin itu tidak berhubungan dengan mencapai apa yang dia hargai, apa yang menjadi tujuan dia dalam hidup. Jadi bukan dari dia. Jadi kan kalau tadi kata Ibu di belakang, dalam diri gitu, disiplin diri gitu ya Pak ya. Dan selanjutnya itu disiplin itu selalu berhubungan dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau kita nanya sama anak-anak, disiplin, pasti gak nyaman. Ya, pasti merasa terpaksa. Sama kayak kita, kalau harus mandi, harus ini gitu, jadi harus gitu. Padahal
setelah kita menambahkan positif di belakangnya, disiplin positif adalah Pak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Belajar maksudnya apa, Bu? Jadi belajar itu adalah setiap anak diharapkan mampu menggali potensi dalam dirinya. Apa yang mau dia tuju, nilai positif apa yang ada dalam diri dia yang bisa dia buat untuk menuntun diri dia untuk merubah dirinya. Seperti itu ya. Dan menurut UNICEF, disiplin positif adalah sebuah kekuatan yang berfokus pada tindakan positif. Saya setuju dengan Ibu yang di belakang tadi, ya Bu ya. Oke. Dan ternyata tujuan disiplin positif itu adalah jadi diharapkan dari materi yang saya dapatkan di CGP angkatan 7 ini selama 2 bulan. Jadi tujuan positif dari disiplin positif adalah menghasilkan anak yang bertanggung jawab mengelola tindakan mereka sendiri tanpa bantuan kontrol dari orang lain. Jadi anak tahu kapan harus belajar, kenapa dia harus belajar, tanpa kita bawa-bawa sapu misalnya, tanpa kita harus ancam-ancam gitu ya. Jadi dia yang memiliki otoritas terhadap diri dia sendiri. Seperti itu. Itu penambahan positif di belakang kata disiplin menjadi disiplin positif. Oke. Lanjut. Oke. Nah, ini yang saya dapatkan tentang prinsip disiplin positif, yaitu bukan menghukum, bersifat pembinaan, meluruskan kesalahan. Memang susah ya Bu, saya juga masih belajar karena kita terbiasa hidup dengan reward and punishment. Jadi untuk menemukan disiplin positif itu benar-benar harus bertahap, even dalam diri kita sendiri. Ya. Terus yang ketiga, menerapkan peraturan tegas, menghormati martabat anak. Jadi kita diharapkan untuk tidak melukai martabat anak. Mungkin ya, bismillah, kita coba ya Bu ya. Di sekolah saya juga lagi mau nyoba. Dan memaksimalkan komunikasi. Jadi communication is number 1. Jadi komunikasi itu nomor 1. Diskusi, discuss apa yang kamu mau. Dan yang terakhir adalah menghormati kebutuhan anak, kesetaraan dan keadilan. Lanjut Pak Dwi. Oke. Nah, bagaimana penerapan disiplin positif? Jadi yang pertama adalah mengajarkan tentang hak, aturan, norma, dan tanggung jawab. Kalau tadi disebutkan bagaimana menyampaikan prinsip-prinsip disiplin positif adalah berkomunikasi. Benar Bapak Ibu, berkomunikasi, ngobrol, ngomong. Kamu maunya apa? Kira-kira apa yang mau dituju? Kamu mau jadi seorang seperti apa? Jadi itu yang digali. Memang melelahkan, karena ngobrol itu melelahkan ya Ibu ya. Melelahkan ya Bapak Ibu? Oh enggak juga, oke. Enggak ya Mas Red ya. Oke. Selanjutnya itu mengajarkan anak untuk mengelola emosi. Sebenarnya ini nggak mengajarkan anak aja ya Bu, Bapak Ibu juga sebenarnya dari sini bisa belajar untuk kita sama-sama hayo mengelola emosi. Karena kalau udah emosi udah di ujung tanduk kan boleh gitu ya Bu ya. Saya juga gitu, mengelola emosi, tindakan. Bagaimana caranya? Menghormati orang lain. Saat orang berbicara kita mendengarkan. Melihat tatapan mata seperti itu ya, kerjasama dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Memang kalau saya lihat dari materi tentang disiplin positif ini lebih tepatnya tidak ke anak murid aja, tapi juga ke guru, karena guru juga kan yang baik itu adalah guru yang memang selalu belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita saling sharing, saling ajak, saling rangkul untuk menuju pendidikan yang lebih baik. Silakan Pak.
Oke, selanjutnya materi selanjutnya disampaikan oleh Pak Wanto. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu guru. Iya, alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lama tidak ketemu. Ya, setahun dari tahun 2020 ke tahun 2023. Dan kali ini saya dibagi tugas mengenai motivasi perilaku manusia. Ya, jadi sebetulnya dari materi 1 sampai dengan materi terakhir itu sebetulnya berkaitan. Ya, nah motivasi perilaku manusia ini itu terdapat 3. Pertama, untuk menghindari rasa ketidaknyamanan. Yang kedua, karena adanya penghargaan atau hukuman. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang berbeda, yang menghargai diri dan nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu guru, ketika anak melakukan perilaku apapun, baik buruk, baik disengaja atau tidak sengaja, bahwasanya itu memiliki motivasi. Nah, motivasi ini timbul karena rasa keinginan. Nah, keinginan diwujudkan dalam bentuk tindakan. Nah, adapun motivasi manusia itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan satu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini menurut Diana Joseph dalam bukunya Struktur Disiplin School. Jadi ternyata menurut beliau ketika melakukan penelitian dalam bukunya itu bahwasanya motivasi itu dibagi menjadi 3. Apapun tindakan anak itu tidak jauh dari ini, dan ini dilakukan kurang lebih selama hampir 15 tahun mengabdikan dirinya untuk melakukan penelitian ini. Nah, dari ini banyak berhubungan. Jadi ternyata siswa disiplin itu belum tentu siswa yang pintar, tapi dia itu bisa mengatur dirinya bagaimana dia tidak mau berurusan dengan orang itu ketika telat, ketika tidak mengerjakan PR. Jadi secara tidak langsung ini bentuk paksaan gitu. Jadi kemudian bahwasanya ini betul-betul memiliki motivasi yang bagus, karena dia hanya ingin supaya tidak terkena hukuman, teguran ataupun sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah. Selanjutnya, mendapat tindakan atau menghargai dari orang lain. Nah, motivasi ini juga motivasi yang sifatnya masih bentuk dorongan dari orang tua. Ayo kamu belajar, nanti dapat tindakan dan sebagainya. Dan itu juga masih dalam bentuk dorongan yang berbeda. Tapi sifatnya sesuai melakukan ini karena ini mendapat tindakan. Jadi ketika dia sudah mengikuti aturan, terus di sekolah kasih tahu nanti ketika kita ada lomba ini, kamu tidak boleh ini, bagian ini. Nah, itu motivasi yang timbul. Dan motivasi ini juga belum sepenuhnya motivasi yang harusnya diinginkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya motivasi yang ketiga, ini yang harusnya kita harapkan. Yang tujuan akhir daripada motivasi yang ketiga ini adalah menjadi pelajar, menjadi pelajar belajar sepanjang hayat. Ya, jadi menghargai nilai itu bagian dari sendiri. Pada poin yang ketiga ini, siswa melakukan disiplin itu karena faktor dari diri sendiri. Bapak Ibu, kita sebagai Bapak Ibu guru tidak pernah bisa mengatur anak didik kita. Apapun bentuknya kita tidak bisa mengatur, tapi kita bisa mempengaruhi pola pikir kita untuk menjadi menghargai diri dan kita sendiri. Motivasi yang positif, contoh perilaku yang positif kita berikan kepada siswa diharapkan menjadikan anak-anak kita memiliki motivasi yang ada di poin ketiga ini, bukan poin pertama, poin kedua ataupun ketiga, yang mana siswa itu melakukan disiplin diri karena sadar akan menilai kebijakan posisi sendiri. Nah, ini motivasi sendiri itu motivasi yang lanjut lahir dari dalam sendiri. Dari bahwasanya saya itu hari ini betul belajar untuk mencapai prestasi yang akan datang. Hari ini saya butuh belajar untuk bukan dari ancaman atau bukan dari paksaan, jadi dari diri sendiri. Nah, itu motivasi manusia. Jadi
yang biasa praktik semuanya dalam 3 kategori. Baik, itu saja dari saya cukup. Dipersilakan untuk slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin berbagi. Untuk slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mohon izin berbagi ilmu sedikit yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak angkatan 7 bersama teman-teman. Mungkin materi yang saya dapatkan adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Karena kita sebagai manusia kan terkadang ada rasa ingin dihargai seperti itu ya Bu ya. Oke. Maaf Bu ini. Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia? Karena salah satu program guru penggerak itu adalah kita harus selalu sehat, bahagia. Jadi menghadapi peserta didik juga harus seperti itu harapannya. Kalau kesah yang ada di rumah tidak terbawa ke peserta didik. Nah, salah satu kebutuhan kan di situ ya. Salah satu kebutuhan di situ. Maaf ini. Oke, kebutuhan. Mohon maaf Bapak Ibu, kebutuhan dasar kita saya mau sedikit bertanya, barangkali ada yang tahu kebutuhan dasar manusia itu apa aja? Oke. Kesehatan. Kebutuhan makan, dicintai, Kebutuhan dasar manusia ya secara fisik kita butuh makan ya. Secara fisik kita butuh makan. Mungkin secara yang lainnya kita butuh juga penghargaan terhadap diri kita dari orang lain. Dan juga tadi kita butuhnya uang kan. Iya, untuk bertahan itu untuk mau beli makanan ya Bu ya, agar fisiknya sehat. Mungkin itu. Ada lagi yang mau menambahkan Bapak Ibu seperti apa pengalaman mungkin tentang kebutuhan dasar? Yang saya pahami kebutuhan dasar itu kan ada sekunder, ada primer, ada tersier gitu kan. Jadi itu harus terpenuhi baru manusia itu bisa bahagia ya seperti itu sampai demikian. Oke, kebutuhan dasar ini karena kita sebagai manusia ya secara fisik memang tadi kata Ibu mohon maaf butuh untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Oke, untuk bertahan hidup karena kan di filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai pendidik, pengajar atau pamong ada filosofi menghamba pada murid. Jadi memberikan kesempatan pada murid untuk mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki seperti itu. Nah, berarti kan karena di sini yang kita hadapi adalah bagian dari individu-individu, terus kadang mereka berkelompok, mereka juga punya segi psikologis, sosial kultural, spiritual yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Kita harus memahami juga kebutuhan dasar mereka. Oke, kebutuhan dasar mereka. Nah di sini di kebutuhan dasar ini manusia itu kan secara kita istilahkan utuh secara fisik terlihat, tapi dari segi psikologisnya kadang-kadang juga tidak sama satu dengan yang lain. Oke. Nah, manusia itu terbagi dalam 2 bagian. Kalau secara holistik itu diistilahkan sosial kultural, psikologis spiritual. Karena kan terkadang dari rumah kita mengharapkan anak yang berakhlak ya di sekolah dia pemahamannya sama. Kadang kan yang tadi disampaikan untuk menerapkan budaya positif aja perlu gerak sedikit lebih cepat gitu ya. Nah di sini spiritual individu atau peserta didik anak kita yang di sekolah kan tidak sama, perlu upaya besar dari kita sebagai guru atau pamong. Itu sebagai sistem satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Nah, berarti kan di sini antara fisik yang dimiliki, sosial, kultural, budaya, psikologis harus seimbang. Nah, jadi
Mas lagi Pak Dwi, mohon maaf. Ya, nah ini ada berarti di kebutuhan dasar manusia kita sebagai pendidik dan siswa kita sebagai peserta didik sama-sama kita yang tadi sampaikan bahwa kebutuhan yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Oke, jadi kan ada survive. Jadi kita mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ya, kita mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, budaya-budaya dari lingkungan tempat tinggal peserta didik kan tidak sama semua ya Bapak Ibu ya. Bagaimana dia tidak menerapkan pola-pola yang dia bawa dari rumah di sekolah. Karena kan mungkin ada istilah nanti berkaitan dengan kebutuhan lanjut ya Pak Dwi, mohon maaf. Ada kekuasaan. Kadang-kadang ini dianggap sebagai saya loh pimpinan di sini, jadi harus apa yang saya minta berikan seperti itu ya. Ada untuk pertama mungkin pernah dengan istilah pemalakan Bapak Ibu, pemalakan yang dilakukan oleh salah satu siswa kepada siswa lainnya. Iya seperti itu ya. Nah itu juga termasuk bertahan hidup tapi dengan cara yang salah. Ya. Terus anak-anak sekarang kan suka dengan istilahnya kesenangan, ya kesenangan. Terus berikutnya ada lagi apa? Apa lagi? Ya. Oke, kesenangan, kebebasan, freedom. Karena kan perkembangan informasi dan komunikasi kan berkembang pesat, sementara kita kurang bisa mengimbangi. Mohon maaf ya, saya sebagai guru juga kadang-kadang gaptek ya dengan perkembangan informasi. Nah, mereka meminta Evan yang terkadang pendidik tidak bisa ke arah sana untuk mengantisipasinya perkembangan sana. Terus yang hilang dari kehidupan di masa sekarang adalah kebutuhan akan kasih sayang atau afeksi. Ya, dari lingkungan rumah biasanya orang tua hanya sekedar memberikan bekal, apa ada kasih sayang. Nanti di sekolah mereka akan mencari dari temannya. Ini salah satu peran kita di guru penggerak adalah memotivasi mereka untuk bisa memahami hidup sosialisasi itu tidak seperti sesuai dengan keinginan mereka aja. Yeah. Lanjut Pak Dwi, mohon maaf. Oke. Lanjut Pak Dwi, mohon maaf. Ya. Kebutuhan akan kesenangan kira-kira menurut Ibu apa nih di antara peserta didik kita? Ada yang bisa memberikan masukan sedikit? Kira-kira kebutuhan dasar kita sebagai manusia untuk kesenangan itu apa aja? Kalau menurut saya, pengalaman saya, misalnya kesenangan memiliki sesuatu, misalnya motor atau mobil, kan? Mobil baru. Contoh, iya, ya itu sekarang ini. Istri nggak ada. Bapak yang menambahkan kira-kira kesenangan. Kebutuhan dasar kesenangan itu apa? Jalan-jalan ke puncak gitu. Rahasia. Rekreasi. Betul. Healing ya Bapak Ibu ya. Betul, rekreasi. Merubah paradigma tentang sosialisasi kita. Apalagi Bapak? Sebenarnya banyak ya. Ya. Cuma ungkapnya agak susah. Oh ya, jadi rekreasi aja. Kalau menurut Bapak Ibu selain yang tadi punya kendaraan, rekreasi, kesenangan yang diinginkan anak murid seperti apa ya peserta didik itu? Handphone. Memiliki handphone dengan istilah tinggi, gitu ya. Kesenangan itu di sekolah ya. Ada ya di sekolah kami untuk apa sih belajar? Kita kan belajar bisa melalui ini. Tapi bahasanya ada yang bilang lebih enak kemarin waktu daring gitu kan. Padahal kalau kita arahkan tidak seperti itu ya. Ini kan kesenangan yang mereka inginkan karena tidak perlu capek-capek ke sekolah harus segala macam. Oke, mohon maaf. Oke, kenapa kebutuhan dasarnya harus terpenuhi? Kita sebagai pendidik di guru penggerak diarahkan untuk menuntun bukan menuntut, menuntut murid bukan menuntut. Nah, jadi kebutuhan dasar ini terpenuhi yang 5 ini, mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu ya. Kita juga
juga sama-sama belajar yang bertahan hidup, tapi secara yang positif, terus akan kasih sayang, kita berikan kasih sayang kita sebagai orang tua pengganti dari rumah di sekolah. Terus berikutnya kesenangan, tapi kesenangan yang membawa kebahagiaan. Terus berikutnya kebebasan yang positif. Yang berikutnya kekuasaan, tapi bukan menjadi penindas buat sesamanya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih paparan dari saya. Kalau ada yang salah, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Iya. Saya tambahin sedikit ya. Kalau di sini saya memberikan contoh pada waktu itu ada anak yang mengambil makanan temannya. Ya kan? Ini ada 5 ini ada, kita harus tahu alasan dia. Contoh misalkan dia mengambil makanan temannya karena dia ingin kebutuhan tadi makan lapar gitu kan ya. Itu alasan dia karena dari rumah tidak makan lapar akhirnya ngambil atau minta makanan temannya. Itu. Ada lagi juga yang misalkan kebutuhan akan cinta kasih sayang, gitu kan? Dia mengambil makanan temannya itu sebetulnya cuman apa namanya ngeledek doang, minta doang, sebetulnya pengen kenalan aja, butuh rasa kasih sayang gitu ya, rasa kasih sayang sama si yang tadi yang diambil tadi sebetulnya. Tuh. Terus kebutuhan kebebasan, jadi dia bodoh amat punya siapa, saya ambil gitu kan, kebebasan gitu. Terus yang berikutnya kalau kebutuhan untuk kesenangan, ya tadi buat dia nangis, temennya nangis ataupun merintih dia senang, gitu. Dia ambil barangnya, dia nangis, dia senang. Gitu. Menyakiti ya Pak? Iya. Jadi penyakitnya adalah supaya temennya nangis, terus tersakiti, hati dia senang, gitu. Ya, jadi macam-macam apa yang dilakukan siswa itu melakukan kesalahan, dia punya alasan tertentu. Jadi 5 tadi kebutuhan dasar manusia. Demikian Pak Ganda. Terima kasih Pak Dwi. Selanjutnya. Oke, Bu Cici mau coba mau apa nih Bu Ratna? Bu Ratna mau ngajak jawabnya Bapak Ibu. Ya, sebenarnya saya juga malu-malu sih Pak. Bu Ratna mau malu Bapak Ibu. Jadi ada sedikit tes breaking. Jadi mau bersama diri atau duduk, saya kembalikan. Kalau di sini saya berdiri, saya duduk maaf. Agak kedengaran nggak? Udah bilang. Oke. Kita joget bareng ya Bapak Ibu. Dengan Pak Bu Ratna dari SMP 289 diimpor langsung. Oke, siap Bapak Ibu? Belum ya? Belum ya? Internet. Belum, senang nih Bapak Ibu udah semangat mau joget. Wifi-nya di onin. Ada suara di situ. Wifi-nya udah on udah. Itu kan off itu Pak. Di situ ada di tombol itu ada nggak? Bukan. Pakai yang ini aja, yang itu aja. Apa Pak? Rutenya Pak? Namanya Pak Wigan aja. Ini aja. Hah? Mualaf. Cari di mana Bu? Di internet ada Bu? Oh ya udah. Oke, siap Bu Ratna? Ya, mantap. Lanjut. Satu, belum. Saya ini ya. Oke.
Ya, langsung materi aja ya Bapak Ibu. Semangat dikit doang kok. 1 menit itu sebenarnya. Nggak lama-lama banget. Ya, kali ini saya akan membawakan mengenai keyakinan kelas. Dengan saya Mas Ali Irsyad Jamayati. Bapak Ibu bisa mengambil saya dengan Ratna. Oke, selanjutnya silakan Pak. Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan cuci tangan saat pandemi? Ada yang tahu Bapak Ibu kenapa? Biar terhindar dari agar orang lain dan kita sendiri terhindar dari virus yang sedang pandemi. Tadi ada lagi Bapak Ibu selain itu? Iya benar sekali. Biar terhindar dari virus dan takut kenapa-napa ya, takut mati. Salah satunya adalah untuk kesehatan kita sendiri. Memang benar. Karena memang peraturan itu dibuat adalah untuk keselamatan kita. Kenapa kita harus mencuci tangan ataupun menggunakan masker. Nah, berbeda dengan peraturan, di sini akan saya informasikan untuk keyakinan kelas. Peraturan itu dibuat untuk keselamatan kita, tapi bukan kesepakatan bersama, melainkan dari peraturan yang bagian atas, yaitu entah itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk keselamatan warganya. Sedangkan keyakinan kelas di sini adalah kesepakatan antara si siswa dengan si guru ataupun seluruh aktivitas ataupun sivitas dari kelas tersebut dan sekolah tersebut. Itulah keyakinan kelas. Silakan sudah ya. Nah ini kalau bahasanya yaitu keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi di sini latar belakangnya suhu, negara, bahasa maupun agama. Di mana di sini keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Oke, keyakinan kelas sendiri di sini ada yang bersifat abstrak daripada peraturan yang konkret. Jadi misalnya saya yakin Bapak Ibu menggunakan kesepakatan kelas yang biasanya kita lakukan di dalam kelas. Jadi biasanya Bapak Ibu pasti ada yang sebelum masuk dalam pembelajaran kita ada yang menginformasikan kalau kamu pelajaran ini sama kamu belajar dengan saya, apa yang harus kamu lakukan? Ada yang Bapak Ibu seperti itu? Selama mengajar. Oh, mantap sekali. Ya, jadi kalau keyakinan kelas itu hampir sama, cuma beda bahasa sedikit dengan kesepakatan kelas. Di mana yang pertama adalah bersifat abstrak dan rinci, tapi tidak terlalu rinci karena memang di sini sifatnya adalah universal, tidak memihak apapun. Kemudian ini adalah dengan kalimat-kalimatnya yang positif. Jadi tidak ada kalimat tidak boleh A, tidak boleh B. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak akan bosan. Apa aja sih yang harus kita tahu peraturan kelas sekolah itu banyak banget. Sehingga membuat anak-anak agak kebingungan. Ibu masa yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh. Ada coba kamu baca buku penghubung atau baca peraturan sekolah, sehingga membuat mereka tuh lupa. Sehingga kalau keyakinan kelas ini tidak boleh terlalu banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi bukan hanya ada di kelas tersebut, dia juga bisa prosesnya di lingkungan dia sendiri. Kemudian semuanya warga di dalam kelas itu berkontribusi. Tadi saya sebutkan bahwa siswa semuanya harus berkontribusi karena yang namanya keyakinan kelas itu bukan hanya dari si guru mako ataupun dari wali kelas, tapi guru dan warga sekolah, yaitu kalau di sini warga kelas ya berarti siswa-siswanya yang harus ikut berkontribusi. Kalau misalnya siswa-siswanya nggak memberikan kontribusi, coba dikasih kertas lembar. Makanya di sini keyakinan kelas adalah memastikan setiap siswa mendapatkan kebutuhannya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Selanjutnya adalah bersedia meninjau. Di sini keyakinan kelas dalam waktu kita refleksi, tidak semua siswa akan mengikuti keyakinan kelas kita, kecuali siswa itu emang semuanya memiliki kemampuan seperti itu, tapi tidak semuanya bisa. Maka perlunya evaluasi dan refleksi dalam hal tersebut dalam proses keyakinan kelas. Silakan. Ini tahapannya. Pertama adalah dalam membuat keyakinan kelas seperti saya sudah informasikan sebelumnya, kita berada di depan siswa menginformasikan bahwa kita ngapain nih keyakinan kelasnya,
kira-kira apa saja nih kalau pas jam pelajaran ibu, apa yang harus kamu lakukan dan sebagainya. Yang kedua adalah anak menuliskan. Jadi Bapak Ibu bisa meminta anak untuk satu persatu memberi apa saja peraturan kelas, tata tertibnya, atau memberikan not. Jadi dikasih satu-satu anak not, suruh mereka nulis. Setelah mereka nulis apa saja tata tertibnya, jangan lupa hukumannya apa. Hukuman di sini yang membangun, yang positif. Jadi memberikan hukuman yang tidak berupa fisik ataupun yang dapat membuat anak-anak tersebut menjadi kita sendiri yang takut juga kan kalau fisik, maka tidak berhubungan dengan fisik ataupun kekerasan secara verbal dan secara fisik. Selanjutnya adalah melihat. Jadi apa yang di sini adalah setelah anak-anak dikasih kertas tersebut, Bapak Ibu bisa menuliskannya di papan tulis, kemudian ditempel apa saja tata tertibnya, apa saja hukumannya. Maka siswa di sini akan menginformasikan seperti pada gambar ini. Jadi setelah anak-anak ini menuliskan di mana dia ada tata tertibnya mau seperti apa, kemudian bentuk hukumannya seperti apa, nanti ada grafik di mana satu anak ini yang nanti akan menginformasikan kalau tata tertibnya ini dilihat hukumannya apa. Kira-kira setuju gak teman-temannya? Jadi kalau misalnya nggak setuju, nanti berarti yang lain sesuai dengan hukuman yang ada pada di sana. Tapi tetap ada dengan kalimat positif. Awalnya mereka akan menggunakan kalimat negatif dalam prosesnya. Jadi nanti anak-anak akan menuliskan apa saja yang diminta sama teman-temannya setelah dia memberikan tata tertib tersebut, kemudian ditulis di sana. Nah, tugas ibu bapak adalah membuat kalimat positif tersebut menjadi kalimat negatif menjadi positif. Jadi ini memang yang agak kesulitan. Saya pun kesulitannya adalah saya backgroundnya IPA, dan untuk kalimat positif saya agak-agak susah nih. Maka setelah kesepakatan kelas berlangsung, biasanya saya akan berkoordinasi dengan guru bahasa Indonesia untuk mengubah kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif, dan jadilah seperti ini. Jadi sebelumnya saya menginformasikan kepada siswa, kemudian mereka juga ada. Tapi yang terakhir adalah ada tanda tangan mereka di belakang kesepakatan kelas ini. Kenapa? Yang namanya kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas ini kan mereka dan kita. Sehingga kalau nggak ada tanda tangan mereka, kita mau membuktikan bahwa mereka setuju atau tidak hanya dari tanda bahwa mereka memberikan iya itu nggak bisa. Maka diperlukan untuk yang lebih relevan, yaitu tanda tangan mereka yang berada pada kertas kesepakatan kelasnya atau keyakinan kelasnya. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu membuat keyakinan kelas ini lebih mudah. Ini sudah saya terangkan sebenarnya dari sebelum saya masuk CGP, sudah ada kesepakatan kelas, hanya masih berhubungan dengan fisik. Setelah saya jadi CGP, saya baru sadar bahwa ternyata memang nggak bisa kalau kita menghukum anak, karena memang anak pun ketika saya tanya tata tertibnya mereka maunya fisik. Gua 10 bu, pokoknya push up 10, push up segini. Mereka yang minta, bukan saya. Dan ternyata itu tidak boleh. Dan memang di peraturan pemerintah juga tidak boleh ya Bu ya. Hanya saja karena kesepakatan kelas walaupun nggak akan sampai keluar, karena memang mereka ada tanda tangan orang tua juga di sana, tapi tetap ternyata itu tidak diizinkan dan memang tidak lebih bagus, karena memang kekerasan apapun dalam bentuk fisik ke anak akan berefek samping kepada otak anak sendiri. Jadi sama saya pun masih belajar, kalau masih bilang saya sempurna tidak, karena memang physically anak-anak zaman dulu kan dididik dengan sedikit pola keras ya kalau banyak pola keras. Jadi kalau misalnya dimarah ya pasti ada menaikkan sedikit nada kita, kemudian ada nggak bisa. Sampai sekarang juga saya masih, kalau misalnya anak jauh nggak bisa menurunkan sini, nggak bisa, pasti dengan nada yang lebih tinggi, ngotot, dengan mengeluarkan semua omongan saya. Tapi kan mau nggak mau mulai kita udah lebih tepatnya dari diri saya sendiri, mulai walaupun masih iseng
kamu gimana sih dengan sedikit tak gitu. Tapi mulai, kamu gimana sih, jangan ada teknya gitu. Ternyata kan ini aja bisa berubah menjadi skinship, ini bisa berubah jadi pelecehan seksual. Hal kecil seperti itu bisa berubah jadi pelecehan seksual. Makanya Bapak Ibu harus hati-hati sekali kalau misalnya kita memperlakukan anak ya, berbeda dengan zaman kita dulu. Oke, ini adalah kesepakatan kelasnya tadi yang saya bilang bahwa harus kalimatnya adalah kalimat positif. Kemudian di sini juga Bapak Ibu bisa melihat ada nggak boleh terlalu banyak. Jadi saya membuat 5 kategori dari setiap materi dari tata tertibnya, sehingga anak-anak juga bisa, atau Bapak Ibu mau 3 aja bisa. Ada hormat, yaitu saling menghormati antar teman. Jadi dari kata itu aja mereka harusnya udah tahu artinya saling menghormati. Kemudian saling sapa, ini namanya kan menghormati, yang namanya hormat. Kemudian yang kedua adalah belajar. Artinya apa? Ya berarti selama proses pembelajaran mereka harus belajar. Ataupun yang ketiga adalah memahami. Jadi mereka pun harus memahami antar teman seperti apa, antar kelompok seperti apa. Jadi kalaupun hanya 3 kata itu, harusnya mereka pun mengerti. Kalau memang Bapak Ibu ingin memperkecil dan mempersedikit cakupan dari keyakinan kelas di dalam kelas Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Esti untuk tentang restitusi. Ya, posisi kontrol dan restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Ibu Bapak, nama saya Esti Indra Imastuti. Saya guru sekolah dasar dari SDN Sangkar Barat 09. Jujur saya deg-degan banget. Ini pertama kali saya ngomong di depan guru yang satu sama guru SD gitu. Saya akan mulai. Alhamdulillah. Oke, kita mulai Ibu Bapak. Di sini ada 5 posisi kontrol. Kontrol siapa? Kontrol kita sebagai pengajar, seperti itu. Nah, sebelum ke 5 posisi kontrol, saya mau tanya dulu. Mengapa murid melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan? Menurut Ibu nih, siapa yang kira-kira? Menurut Ibu Bapak nih, kira-kira kenapa sih murid itu nakal, berbuat kesalahan, menyalahi aturan? Kira-kira kenapa? Menurut Bapak? Ya, yang satu lagi ya cara untuk mencari perhatian bisa, atau dia mau tunjukkan emang di sini kalau saya mau seperti ini emang apa hukumannya gitu. Dia pengen tahu aja. Ya, oke. Mendekati, kira-kira ada lagi?
tadi udah dijelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Next Pak, pada dasarnya kenapa sih anak-anak itu melakukan pelanggaran? Mereka itu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, hanya saja terbentur dengan sesuatu, yaitu biasanya aturan. Sehingga ketika dia berusaha ternyata nggak sesuai, itu namanya pelanggaran. Contoh misalnya ada murid saya bernyanyi di kelas, terus temannya nggak suka, iseng, sini suara kayak kalian rombeng nyanyi mulu, padahal dia itu sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya. Dia bosan belajar, ngerjain tugas, dia pengen denger lagu. Nah, bagaimana sih sikap kita menghadapi kondisi tersebut? Nah, di situ ada di posisi kontrol kita. Kita tuh sebagai apa? Melihat kondisi tersebut. Nah, lanjut Bu. Nah, lihat posisi kontrol restitusi. Jadi kita itu bisa menempati posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah ini berada pada disiplin yang negatif. Penghukum itu kayak gimana sih? Biasanya penghukum itu menggunakan kata-kata yang tidak enak atau menggunakan kekerasan seperti itu. Nah, sedang untuk membuat rasa bersalah itu lebih, sebenarnya ibu ini atau bapak ini ngomongnya lembut, tapi dia ngomongnya tuh nyelkit gitu. Contohnya kayak gini, kamu tuh udah bikin ibu kecewa atau enggak? Nah kayak gitu. Jadi anak tersebut merasa bahwa oh iya, aku udah bikin orang yang aku sayang ini kecewa gitu. Contohnya, kamu tuh bener-bener gimana kalau orang tua kamu tahu kejadian ini? Dia akan merasa rendah diri. Ibaratnya kalau anak zaman sekarang bilangnya itu toxic relationship katanya kita, ya, di hubungan yang toxic kayak gitu. Nah, bergeser udah menjadi perilaku kontrol yang positif nih. Ada teman, posisi guru sebagai teman. Beberapa waktu lalu, beberapa guru tuh berharap saya tuh pengen loh jadi temannya murid, tapi ternyata itu kurang tepat. Karena konotasinya gini, kalau jadi temannya murid, kita akan banyak mentoleransi perilaku murid. Oh ya udah, nggak apa-apa, nanti ini bantu, bla bla bla. Nanti murid tersebut akan menggampangkan, tenang aja, nanti ada Bu Esti pasti bantu aku. Atau mereka akan meremehkan kita. Misalnya, please ya, jangan ribut dulu. Yuk kerjain dulu, jangan ribut. Nah, kita udah ngomong nih sama murid, ibu guru, berarti dia ini sama aku, gitu. Itu posisi teman. Kemudian ada posisi pemantau. Kalau posisi pemantau ini dia lebih ke based on data. Kamu melakukan kesalahan, konsekuensinya apa? Kamu misalnya telat 15 menit, berarti kamu nggak boleh istirahat 15 menit karena kamu harus menjadi tugas yang kamu ketinggalan tadi di awal, misalnya kayak gitu. Nah, yang terakhir yang diharapkan posisi kita itu berada di posisi manajer. Manajer itu kayak gimana sih? Manajer itu kita berperan bukan ngatur ya. Kalau manajer kan mengatur ibaratnya. Bukan ngatur, tapi kita bisa memanage emosi siswa, memanage perilaku siswa, bikin dia yang asalnya emosinya tinggi jadi calm down kayak gitu. Itu posisi manajer. Next dulu. Lagi Pak. Nah, kalau penghukum biasanya gurunya ngomong kayak, kalau kamu nggak melakukan ini, nanti ibu hukum ya, nanti kamu harus lari keliling lapangan, kayak gitu. Kalau misalnya tadi yang sebagai teman, kamu udah ngecewain ibu banget nih, gitu. Kalau misalnya sebagai teman, lakuin ini demi ibu ya, please jangan ribut dulu ya, ibu lagi nggak enak badan nih, nah kayak gitu. Itu tipe teman. Kemudian kalau misalnya pemantau, dia akan apa peraturannya, konsekuensinya apa, terus apa yang terjadi, alasannya apa, kayak gitu. Itu lebih pemantau. Kemudian yang terakhir, yang manajer, dia akan screen. Kamu yakin udah bikin salah seperti ini? Alasanmu apa? Kira-kira kalau kamu udah seperti ini, solusinya apa ya kira-kira? Kita berusaha untuk memunculkan solusi keluar dari dalam diri siswa yang menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti itu.
Kalau penghukum, kita akan hanya menghasilkan anak-anak pemberontak. Dia akan takut kalau ada kita doang. Tapi kalau nggak ada kita, dia akan melakukan hal itu lagi dan lagi. Kayak gitu. Kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita akan membuat anak-anak menjadi pembohong. Karena membohong, aku mau kayak gitu, denial. Kayak gitu. Kalau misalnya sebagai teman, kita akan membuat anak ketergantungan. Kalau kita, dia nggak mau ngapa-ngapain. Terus kalau misalnya sebagai pemantau, dia akan menyesuaikan bila diawasi. Terakhir, kalau misalnya kita sebagai manajer, kita menguatkan watak dan karakter. Kayak gitu. Kita next aja Pak. Next lagi. Oke, kuis dulu ya. Sebelum kuis, kira-kira nih Ibu dan Bapak dari 5 posisi kontrol itu, Ibu dan Bapak posisinya ada di mana ya? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pemantau. Guru berarti syarat gak ada yang penghukum. Ya karena dia itu hanya akan membuat anak merasa bersalah. Maksudnya berwarna itu bukan ketika membuat kesepakatan kelas itu bukan hukuman ya, bukan ya. Maksudnya adalah konsekuensi gitu, bukan hukuman. Nah, kita kuis dulu, kita lihat kasus. Lanjut Pak. Kalau ada yang bilang, saya kecewa sekali sama kamu, kira-kira ini tipe guru apa ya? Pembuat rasa bersalah. Coba kita lihat. Iya betul. Lanjut Pak. Yang kedua. Lagi. Semua harus ikut kegiatan ini. Jika ada yang nggak ikut, maka akan menghukum. Bisa berarti nggak ada ya. Kita udah tahu nih tipe penghukum kayak apa. Jadi nggak perlu ada lagi yang penghukum kayak gini. Lanjut. Ayo, lakukan ibu guru ya, teman, benar, ya, betul. Alhamdulillah hebat-hebat nih 266, mantap. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini, Nak? Manajer, alhamdulillah. Lanjut Pak, keren. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Ada manajer. Kamu mau nggak dapat stiker bintang ini? Pemantau. Reward berhubungannya dengan reward based on data. Apa tuh? Pemantau, ya, pemantau based on data. Karena kamu udah melakukan A, maka akan kamu dapatkan B. Bisa itu pemantau. Lanjut yang terakhir. Apa yang telah kamu lakukan, Nak? Kira-kira apa? Yang tadinya kalau lemah lembut. Teman, apa yang telah kamu lakukan, Nak? Manajer, coba kita lihat. Pemantau ternyata ya. Coba masih ada apa yang terakhir? Oh ya, apa menurutmu tindakan tersebut benar? Nah, ini baru manajer. Oke, nah sekarang kita lanjut ke restitusi. Tadi udah ada 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol ini kita nggak harus kok selamanya jadi manajer. Kita tuh bisa maju mundur. Kadang-kadang kita manajer, kadang-kadang kita bisa jadi pemantau. Itu 2 posisi aman. Tapi kalau misalnya kita penghukum, kenapa sih ada orang, maksud kita lebih gampang menghukum? Karena lebih cepat, ya gue, lebih cepat. Kalau kita ngajak ngobrol, itu fasenya lebih lama, kayak gitu. Nah, kita bedain dulu apa sih hukuman sama konsekuensi. Contoh, misalnya ada anak telat sepatunya salah. Kan kalau anak SMP SMA warna sepatu dipantau banget tuh ya. Misalnya, terus kamu warnanya putih, lepas sepatunya, gak pakai sepatu hari ini. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman itu sifatnya menyakiti. Kalau konsekuensi sifatnya akan bertanggung jawab. Terus misalnya kamu nggak bawa buku PR-mu, saya kasih rumahmu jauh atau dekat? Dekat Bu, ibu kasih waktu 15 menit cukup nggak buat ngambil buku? Oke, bisa Bu. Itu namanya konsekuensi. Karena dia nggak bawa, dia lupa berarti ambil. Kayak gitu. Itu jadi kita harus bisa bedain. Ketika
saya pernah melakukan kesalahan. Ketika ada murid yang nakal, saya kebetulan ngajar kelas 6. Murid kan kelas 6 SD kan badung-badungnya. Saya kasih hukuman nulis surat Yasin sampai habis. Saya tungguin sampai dia pulang. Saya kira itu adalah hukuman yang mendidik. Ternyata setelah saya ikut CDP, salah. Itu adalah hukuman yang menyakiti anak. Saya mikirnya ketika anak nulis Yasin, dia akan bertafakur ya, mengembalikan semuanya kepada Allah gitu. Ternyata salah. Murid itu bukan malah jadi sadar, tapi dia malah apaan sih nulis pegel. Padahal itu Al-Quran loh, kitab suci yang harus semua orang muslim itu harus cinta sama kitab suci. Tapi saya bikin anak itu jadi benci sama Al-Quran karena hukuman. Nah itu makanya saya stop dan saya nggak pernah lakuin itu lagi. Kayak gitu, itu hukuman. Nah terus soal konsekuensi kayak gimana? Berantem, misalnya tunjuk-tunjukkan, kancing bajunya copot misalnya salah satu anaknya. Kamu sebagai korban ditanya, kamu maunya gimana? Baju saya copot, kancingnya saya nanti dimarahin mama saya misalnya gitu. Berarti si pelaku harus ngapain? Menjahit kancing baju temannya. Kayak gitu. Jadi kita fokus pada solusi, bukan pada bagaimana anak itu merasa tidak nyaman ketika berbuat kesalahan. Itu dua-duanya anak kita, mau salah mau benar, dua-duanya anak kita. Dua-duanya harus bisa kita buat nyaman supaya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Yang satu merasa, oh iya teman saya udah tanggung jawab. Yang satu lagi, oh iya saya harus bertanggung jawab karena sudah menyakiti teman saya. Seperti itu. Sekarang kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Ini ada hubungannya dengan manajer tadi. Next Pak. Di sini restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk saya highlight ya, memperbaiki kesalahan. Restitusi menuntut murid untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan, menguatkan motivasi anak dari dalam diri. Kayak gitu. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi murid tersebut dengan mengajaknya berefleksi apa yang sudah dilakukan, solusinya apa, cara kamu bertanggung jawab seperti apa yang akan berbuat, bagaimana cara perbaiki keadaan seperti itu. Next, di sini ada gimana sih caranya restitusi gitu ya. Nah di sini ada tahapnya. Yang pertama, yang paling bawah itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita harus paham. Ajarannya Ki Hajar Dewantara itu filosofisnya adalah humanistik, human. Jadi humanis gitu. Bahwa setiap manusia itu tempatnya salah. Murid bisa salah, kita juga guru bisa salah. Dan itu kita harus terapkan ke anak-anak. Gak apa-apa, manusia tempatnya salah. Kamu sekarang melakukan salah, kita perbaiki sama-sama. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menghargai tindakan yang salah. Misalnya dia tadi ngelukain temannya, narik baju temannya itu. Kamu pasti punya alasan kan kenapa kamu narik baju teman kamu sampai kancingnya copot? Iya pasti mereka awalnya hina-hinaan tuh kalau SD ngatain nama orang tua. Dia baru ngatain nama orang tua saya. Oke, berarti kamu mempertahankan harga diri kamu. Ya kan, kamu benar gak sih? Dia nggak terima harga dirinya diinjak-injak, makanya dia sampai melakukan seperti itu. Oke, berarti kamu mempertahankan harga diri kamu. Itu tindakan yang bagus. Tapi kita pelajari yuk cara yang lain, bagaimana cara mempertahankan harga diri. Seperti itu. Yang terakhir, kita hubungkan sama keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bentuk contohnya yang saya buat dekat, menghargai diri sendiri dan orang lain. Bagaimana cara menghargai diri sendiri, bagaimana cara menghargai orang lain, itu terus dibahas di kelas. Kalau ngatain orang, menghargai orang lain enggak. Apakah ngatain orang itu menghargai diri sendiri juga? Tidak. Itu perilaku yang gak baik. Jadi kita balikin, kira-kira tindakan kamu ngatain temanmu nama orang tua itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Enggak, bu. Emang keyakinan kelas kita apa? Menghargai diri sendiri dan orang lain, kayak gitu. Nah, selanjutnya Pak,
Di sini ada praktik restitusi, tapi kayaknya internetnya ini ya Pak, udah nggak apa-apa. Lanjut aja. Di sini ada, saya dapat dari TikTok informasi ini tentang generasi strawberry. Ibu Bapak tahu nggak? Ada yang tahu nggak generasi strawberry? Strawberry generation. Nah, strawberry generation itu adalah generasi di mana tampilan luarnya cantik, lucu, imut, tapi kalau di kena tekanan sedikit dia bongok. Nah, generasi strawberry itu mulai lahir. Generasi yang pandai teknologinya, yang jago IT-nya, tapi dia nggak tahan banting, lemah mentalnya. Karena apa? Karena kehidupannya yang nyaman dan terbiasa tadi di sekolah dihukum, atau dia suka dibuat merasa bersalah, atau dia malah dimanjakan sama gurunya karena gurunya itu berperan sebagai teman, kayak gitu. Jadi anak ini nggak punya daya saing, nggak punya daya juang. Nah, melalui restitusi tadi diharapkan kita bisa mengubah anak-anak kita menjadi mentalnya lebih kuat. Coba Bapak di play, kira-kira kedengeran nggak ya? Pernah dengar orang bilang, hah, apa sih generasi strawberry? Bohong, anak-anak yang bawaannya itu lembek, manja, yang banyak bisa bukan zaman sekarang. Kok dikasih nama strawberry sih? Kenapa enggak generasi pista? Kan pista nggak apa-apa. Gak ngerti kenapa namanya strawberry generation. Kalau sih istilah strawberry generation ini pertama kali muncul di Taiwan. Apapun namanya, mau strawberry, pisang, tahu, tempe, intinya gini. Enggak semua anak-anak bisa kita sebut sebagai strawberry generation loh. Istilah strawberry generation ini hanya diberikan ke mereka yang bermentalitas mudah menyerah, baperan, gak berjuang. Oh ya, by the way, ini adalah part 2 dari seri Strawberry Generation. Silahkan klik playlist untuk video episode 1 ya. Salah satu ciri-ciri dari Strawberry Generation adalah mereka cenderung tidak bertanggung jawab. Setelah melakukan kesalahan yang jelas-jelas mereka sendiri lakukan, mereka cenderung nyalahin orang lain. Salah inilah, itulah, bukan salah aku. Tidak menanggung konsekuensi dari kesalahannya. Tunggu. Bukannya orang gak bertanggung jawab kayak gitu bisa siapa aja, berapapun usianya. Benar, usia 50-60 tahun tuh banyak yang gak bertanggung jawab. Diri sendiri yang korupsi uang, tetap nyalain orang lain. Yang dimaksud di sini adalah kecenderungan lepas tanggung jawab itu adalah salah satu ciri-ciri dari strawberry generation. Contoh yang pernah terjadi di anak kami. Anak sudah siapin bahan-bahan prakarya untuk dibawa ke sekolah dalam satu cicilan. Pas sampai sekolah sebelum turun, dia bilang, "Duh, mana cicingannya?" "Cincinan apa?" "Cincinan warna hitam, bahan prakarya di dalam." "Kayaknya tadi mami lihat di atas meja." "Loh, kok mami nggak ingetin sih?" Lalu anak lanjut marah-marah ke saya. Bahkan dia bilang, "Aku nggak mau sekolah kalau nggak dibawa cincinannya. Nanti kan aku dimarahin guru. Mami pulang dong, terus bawa cincinannya ke sekolah ya." Perhatikan pola ini karena ini bisa terulang dan terjadi pada siapapun dan dalam kondisi yang berbeda-beda. Anak harusnya bawa sesuatu, harus melakukan sesuatu, tapi dia tidak lakukan, dia sendiri lupa, dia sendiri gagal. Lalu dia salahkan orang lain selain dirinya sendiri. "Mami kok nggak ingetin sih?" Dia marah-marah dan merasa sangat layak untuk marah, menolak untuk menanggung konsekuensi. "Aku nggak mau sekolah, nanti dimarahin guru." Melempar tanggung jawab ke orang lain untuk beresin masalah dia. Mami pulang, kirim atau antar cincinannya ke sekolah. Pernah ngalamin hal-hal yang mirip seperti ini? Kasusnya sih bisa beda-beda, tapi intinya sama. Anak jatuh, lantainya nakal. Anak jatuhin gelas, pecah, kakak sih taruh gelas di samping gitu. Kan jadi gampang kesenggol. Bukannya bertanggung jawab, tanggung jawab itu dilempar ke orang lain. Jadi gimana? Kalau kita nggak mau anak kita jadi strawberry generation yang cenderung lempar tanggung jawab dan jalan-jalan orang lain, sebagai orang tua kita perlu deteksi dan perhatikan kecenderungan anak kita seperti apa. Ada nggak momen-momen di mana dia lempar tanggung jawab? Kita perlu tangani kasus per kasus ya. Kita perlu belajar untuk tegain, izinin anak melewati konsekuensi dari kesalahannya. Kalau memang dia sendiri lupa, ya nggak apa-apa, tetap ke sekolah. Dia harus belajar ngomong ke guru, dan yang bicara ke guru itu dia sendiri, bukan orang tuanya. Karena yang lupa adalah anaknya sendiri kan. Anak perlu berani minta maaf, minta keringan, hukuman dari guru misalnya. Kita bisa ajarkan ke anak apa yang dia bisa katakan ke guru, misalnya, "Maaf Pak, saya tidak bawa bahan prakarya karena saya tadi lupa. Apa boleh saya bawanya besok terus saya kerjain prakaryanya di sekolah?" Anak perlu belajar menghadapi sendiri konsekuensinya. Waduh, kalau benar kasih nilai nol gimana? Dia bisa coba lagi bicara sama gurunya, minta belas kasihan, mungkin masih bisa dapat nilai KKM, nilai 50 atau 60 kalau dikerjainnya besok pulang sekolah di ruang guru misalnya. Kalau benar-benar dikasih nilai nol gimana? Dia harus belajar lewatin itu.
Dan umumnya setelah kejadian melewati konsekuensi itu, anak akan lebih tidak lupa lagi bahwa segala tugas-tugas dia di sekolah. Ini yang gak mudah karena biasanya orang tua mau anak menanggung konsekuensi dari kesalahannya sendiri. Rusia nanti dia dapat nilai jelek, aku juga gak mau dapat nilai nol, nggak apa-apa. Gimana sekolah? Kalau terjadinya kali masih mending ya, tapi biasanya ini terjadinya itu terulang-ulang. Kenapa? Karena anak sendiri tahu polanya. Kalau aku salah, orang tua aku akan bantu dan kasih solusi. Tanyaannya, saat orang tua menolong anak keluar dari masalah seperti ini, membiarkan anak melempar tanggung jawab, diperbolehkan tidak menanggung konsekuensi dari kesalahannya sendiri, apakah anak jadi belajar tanggung jawab? Enggak. Dan hal ini dibawa sampai dewasa saat dia kerja, berkeluarga, termasuk saat bermasyarakat. Dia yang lawan arah di jalanan, dia yang serempet mobil kita, dia yang marah ke kita. Kadang-kadang waktu anak salah, lupa bawa jinjinan bahan prakarya misalnya, ada orang tua yang responnya itu marahin habis-habisan. Tuh kan, bunda udah bilang apa? Jangan lupa lagi, ampun deh, bawa barang itu aja gak becus. Sebagai orang tua pasti kita gregetan kan kalau anak kita lupa atau berbuat salah yang bodoh. Tapi apa yang anak belajar di saat dimarahin habis-habisan? Dia akan coba untuk gak lupa lagi, tapi bukan karena dia belajar pentingnya menjadi anak yang bertanggung jawab, tapi karena supaya gak dimarahin sama mamanya. Dan kali masalah jangan sampai ketahuan. Habisnya semprot melulu, kayak aku tuh jadi manusia yang gak pernah boleh salah gitu. Hal-hal yang apa ya yang orang tua perlu perhatikan supaya anaknya gak menjadi strawberry generation? Ini akan dibahas di episode ketiga. Yuk di follow. Oke, artinya jadi ada dua ya kan, disitu tipe orang tua yang katanya mau nganter-nganterin bawain prakaryanya, bikin anak itu jadi mental, gak bertanggung jawab. Terus kalau ada orang tua yang marah-marahin anaknya, itu malah bikin anak tersebut jadi tukang bohong kan. Kalau bikin salah jangan ketahuan mama, nanti diomelin misalnya kayak gitu. Nah itu fungsinya restitusi, fungsinya kita ngobrol sama anak. Jadi restitusi itu sebenarnya apa sih? Ngobrol. Kita tuh ngajak ngobrol anak, kenapa dia melakukan itu, alasannya dia apa, deteksi kebutuhannya apa, kemudian solusinya apa. Yuk kita bareng-bareng, kita bantu anak kita menemukan solusi untuk bertanggung jawab kayak gitu. Ini ada satu video lagi, kalau ini dari sudut pandang dunia kerja. Ini bisa disebut juga sebagai Tentunya strawberry generation ini bermula yang mati ada di Taiwan ketika munculnya generasi baru yang ternyata begitu lunak seperti sebuah strawberry. Strawberry itu kalau disikat dengan sikat besi, ya, itu gampang sekali kemudian rusak, gitu ya. Lalu kasarkan sedikit saja, rusak ya. Jadi ini tidak lain adalah karena cara orang tua milik yang dibesarkan dalam situasi yang lebih sejahtera. Saya akan kembali menjelaskan itu, tetapi ini adalah persoalan kedua, lahirnya strawberry generation yang tentu saja perlu dihadapi oleh pengusaha eksekutif ketika mempersiapkan next generation di perusahaan dan melakukan turnaround di satu perusahaan. Jangan sampai kita terburu-buru mengangkat kaum muda hanya melihat pendidikan mereka. Wah ini sudah S2, wah ini sudah pernah bikin perusahaan, maka kita angkat mereka sebagai pimpinan. Now, better kita hati-hati sedikit karena kita memerlukan generasi yang lebih kuat. Jadi trainingnya bukan hanya para pengetahuan, tetapi adalah persiapan kita. Generasikan banting. Jadi apa katanya yang utama adalah mempersiapkan sikap dan mental. Nah melalui restitusi ngobrol ini kita mempersiapkan anak-anak untuk memiliki mental. Mungkin juga pernah berarti baca mulut manis mematahkan tulang dari peribahasa. Perkataan lemah lembut dapat menyebabkan orang lain tunduk atau patuh. Nah dengan kata-kata yang baik kita tuh bisa loh bikin anak-anak nurut sama kita. Kata-kata itu bisa membawa kehidupan dan membawa kematian. Dan kata-kata itu sangat besar perannya untuk anak-anak. Dari kata-kata anak-anak mendefine dirinya sebagai apa. Sering dapat kritikan negatif, sering dapat cemoohan dari orang dewasa, sering disalah-salahkan akan membuat anak itu menjadi anak yang rendah diri dan saya itu nggak ada harganya, saya itu nggak penting. Sementara anak yang dihargai pendapatnya, didengar pendapatnya, dia akan tumbuh menjadi anak-anak yang penuh percaya diri dan memiliki self esteem tersendiri kayak gitu. Jadi susah bu anak cilincing diomongin, diomongin baik-baik itu susah. Sabar. Kuncinya tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Sabar. Kalau nggak sekarang, kapan lagi?
dia di SD, dari SD ini mulai nanti insya Allah ketika dia SMP sudah membawa kebiasaan yang ada di SD ke SMP. Jadi kita itu pendidikan itu berkelanjutan, betul kan Ibu Bapak ya? Jadi dari mulai kecil SMP, SMA dia akan tumbuh menjadi generasi yang tua, bukan generasi strawberry. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi